Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Akan memberikan info yang luar biasa untuk kalian dan akan bahas dua koin saja hari ini. Polygon sama PP kelihatannya akan menjadikan koin yang ada di ekosistem ETH yang akan mendapatkan cuan besar menurut saya. Tapi kalian harus riset sendiri. Dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua ditanggung masing-masing. Ditanggung Mbah Tarman. Ingat saja sama Tarman ya. Oke, langsung saya bahas di sini. PP sudah mulai membaik. Harganya akan menggila. Mengapa PP ini terbang? PP ini koin yang displasi. Ya, yang mana peredaran suplai udah beredar semua. Aster, kemudian XPL memang bagus, ada fun, tapi masih banyak tantangan ke depan. Itu untuk jangka panjang karena airdrop pun belum selesai, makanya SPL belum ngaceng-ngaceng. Aster juga airdrop nanti tanggal 20 Oktober ditunda, ini juga lagi ada permasalahan. Jadi yang koin mulus-lus seperti perawan itu menurut saya hanya PP yang displasi, desentralis, murni, total, tanpa filter. Hanya dua koin di muka bumi ini adalah satu BTC, yang kedua adalah PP, yang lain masih sentralis semua. Ya, masih debtnya masih megang kendali, bisa menjual kapan saja ya. Mengapa PP bisa terbang kembali? PP naik dalam 24 jam terakhir melampaui kenaikan pasar kripto yang lebih luas sebesar 0,65%. Rebound menyusul penurunan mingguan sebesar 22,63% akibat Mbah Katram lagi ya. Jadi PP ini diakumulasi kembali 600 miliar. Yang kemarin ada paus waktu Dam kemarin menjual 9 triliun koin PP. Apa yang terjadi setelah Dam? Mereka ternyata masuk lagi dan kemudian menambah lagi 6 miliar koin PP. Dan yang menarik ini masih disediakan 1 juta USDC yang siap akan ditembakkan akumulasi untuk memborong PP. Infonya seperti itu dan datanya sudah ada di mana-mana. Paus tersebut memborong, pertama adalah menjual 9 triliun, kemudian ngambil lagi masuk di 6 triliun, kemudian ditambah 6 miliar token PP dan masih ada cadangan 1 juta US dollar yang berbentuk USDC. Wah, ini keren menurut saya. Terserah kalian ya. Pokoknya PP akan jadi pemenang. Saingan PP menurut saya ya koin lama yang terbaik Shiba, Doge dan PP. Saya akan pilih PP ya. Kita juga harus sabar karena BTCD-nya masih di 58. Nanti ketika turun sudah di bawah 50 kita baru akan pesta poya-poya. Pesta pora cryptocurrency altcoin season. Ini kemarin sempat kurang ajar ke 60-an lewat, malah ini sudah terjun ke 58, arahnya akan mulai ke bawah. Ternyata Mbah Trump sama Xi Jinping tidak ada tarik perdagangan. Kita dikibulin, kita dimanipulasi, mereka akan serok murah. Dan total uang yang lagi dicairkan akan masuk kripto 2,5 triliun dolar dari Wall Street. Mereka sudah mulai panas akan masuk kripto untuk bull run all season sampai tahun 2026 di kuartal pertama. Karena masih akan ada pemangkasan suku bunga lagi. Wow, menarik ya. Kita lihat bersama bagaimana kondisinya saat ini. Mengenai berita-berita juga kalian tahu, airdrop Aster diundur ke 20 Oktober. Komunitas rame kritik soal pembagian token.
Inilah banyak token gratis ini yang menghambat kenaikannya. Tapi untuk jangka panjang bagus. Ini akan pump lagi nanti setelah air jebrot itu habis ya. Masih banyak orang yang punya air jebrot ya, air drop itu memang benar-benar ya. Kemudian saya juga cuannya habis lagi nih di koin SPL. Tapi ini project blockchain yang dirancang khusus stablecoin didukung oleh Tether, saya yakin nanti akan pampu kembali. Juga namanya koin baru, butuh waktu. Ini juga masih banyak air jebrot ini. Airdrop ini banyak sekali, bahkan di Indo pun ada exchange yang apa namanya 50 juta. Ini nilainya koin XPL lagi dibagi-bagi. Dan juga semalam banyak laporan di grup ya, saya dapat sekian Mas Bro token XPL. Nah ini yang membuat belum terbang. Tapi untuk PP, wah ini nggak ada airdrop, nggak ada pra penjualan, nggak ada pre-sold ya. Adanya koin murni, ini yang mantap ya. Kita akan tahu sendiri mengenai kripto PP, jangan diragukan ya. PP kripto telah mengalami pemulihan yang luar biasa, melonjak kembali ke valuasi 4 triliun dolar setelah crash kemarin pada 10 Oktober hari Jumat dengan melibatkan likuidasi besar-besaran sampai 20 miliar dolar yang disebabkan hantaman dari Mbak Katram ya, seperti juga hantamannya Mbah Tarman ya, sogok-sogok keri-keri. Ketika para penjual tampaknya telah kehabisan tekanan, para pembeli memanfaatkan peluang untuk kembali memasuki pasar. Di tengah kebangkitan Wall Street, wah PP airdrop, ini Wall Street bagi-bagi apa gimana ini? Di tengah kebangkitan ini Wall Street ya, airdrop menarik perhatikan signifikan, berpotensi memicu rally koin meme berikutnya seiring investor berbondong-bondong kembali PP coin semakin populer, menyoroti potensinya dalam lanskap kripto yang terus berkembang. Mantap ya. Mudah-mudahan kita cuan bersama, dan ini juga akan saya rasakan naik lagi. Nggak main-main, PP ini adalah harus kita betul-betul mantap, jangan sampai kita ketinggalan. Kalau saya baca bla-bla banyak banget, melekok sayanya, males. Ini aja lah yang akan diperkirakan akan naik kembali sampai 230%. Mudah-mudahan terlaksana ya dengan baik ya. Ini agak kenceng banget ini. Ini ya. PP diperkirakan akan ready eksplosif ya, akan pump 230%, akan comeback rally. Wah, mantep ini. Akan rally kembali PP, jangan diragukan kawan-kawan. Mudah-mudahan akan pump gila-gilaan. Kita bisa menyaksikan bareng-bareng ya, akan cuan bersama dengan PP. Setelah pokoknya kayaknya akan gila lah, sampai harganya akan tinggi begitu ya. Ini kita akan lihat dulu. Setelah salah satu akhir pekan terlihat dalam sejarah kripto, PP tampaknya siap untuk rebound besar-besaran. Koin meme ini anjlok lebih dari 60% selama peristiwa likuidasi senilai 19 miliar dolar memicu kepanikan di pasar. Namun para ahli kini menyebutnya sebagai sebagai reset ya, reset pasar, bukan keruntuhan, dan tanda-tanda kebangkitan mulai terlihat di mana-mana. Para analis mencatat PP telah merebut kembali support bulanan krusialnya di dekat 0,0005, zona kunci yang telah memicu rally sebelumnya. Jika bullish bertahan akan masuk di kenaikan 230%. Mudah-mudahan akan terjadi naik ya sampai 230%. Saya rasa untuk mencapai RP1 asal kita sabar akan sampai di koin PP ini ya. Kita akan bahas juga satunya koin andalan saya. Kemarin ada yang saya tahu masuk dia, ada orang ya komen-komen, biarin saja. Coba kalau memang tahu koin yang akan naik mana, wah sudah ketinggalan zaman kalian. Saya sudah memberikan dari Aster, belum di listing di mana-mana. Ada SPL, ada Pan pun sudah
cuan, itu berarti orang bodoh yang baru ngikutin channel saya. Tanya koin yang akan terbang mana kalau hebat katanya. Wah, kemarin juga saya udah kasih Polygon ya, nggak usah ngurusin orang-orang gitu yang aneh-aneh, tendang aja dari channel selesai ya, bayarkan Mbah Tarman. Wah, ini saya udah cuan lupa lagi. Kemarin saya nambah muatan, kalau PP terbesar foto saya nggak nambah muatan kemarin ya, masih sangkut tapi sangkut cuannya. Kalau Polygon saya cuan luber kemarin tambah muatan agak lumayan banyak ya, di harga 3 ribuan, sekarang sempat semalam 3.500. Ini PP jangan main-main ya, ini lembaga-lembaga sedang aduh batuknya Mbah Tarman. Ah, bodoh amat, nggak akan saya edit-editan di sini ya, ngapain ngedit kali ya, bikin capek aja. Ya, apa adanya aja ya. Lembaga-lembaga sedang memilih Pol untuk adopsi on-chain yang nyata, ketika Polkadot saja mendorong interoperabilitas para chain. Polygon sudah menarik di mana-mana. Institusi menggunakan modal dana tokenisasi real stablecoin yang jatuh dan menyelesaikan bervolume tinggi. Wah, betul-betul semua mengarah ke Polygon ini ya, untuk proyek-proyek ini ya, dari pembayaran strip hingga uji coba penyelesaian visa. Wow, protokol RWA, tingkat perusahaan baru seperti Alloy X yang mulai aktif. Pol memberdayakan keuangan yang diatur dalam skala besar. Wah, pokoknya Polygon mantap jaya kawan. Kita akan ulek-ulek. Saya akan ngambil itu Polygon yang untuk koin-koin lama ya. Ya, yang baru tadi ada Aster, Pan pun kalian bisa sikat ya, apa-apa ya. Kalau saya akan ya yang di dalam, kalau lebih lengkap ke dalam grup. Kalau di sini saya nggak bisa lengkap ya, capek lamaan ya, belum ngurus yang di dalam. BTC yang bilang akan turun. Ah, turun kemana? Kayak taran turun. Kolor itu yang turun ya. Malam Jumat kolor pada turun ya. Wah, ini gila. Ini Vitalik kayaknya ngamuk nanti kalau nggak diterbangkan, dia akan tersingkir ya. BNB sudah mulai loncat-loncatan kayak orang gila ya. Sebentar lagi, wah, BNB bisa menyalip USDT, gila. Ini USDT aja kesalip ya, SRP kesalip, gila. BNB sudah papan 3. Wah, top CMC kawan. Ini saya dari dulu juga yang orang-orang kaya itu masuk ETH, BNB, tapi kalau di grup saya yang receh katanya mahal. Ya, mindsetnya itu masih mindset tempe, jadinya susah diajak kaya. Kalau diajak sangkut gampang. Aduh, kemarin tuh sayang sekali, orang baru masuk grup Mas Bro, nggak saya sebutkan namanya, kerugian 990-an juta kawan. Aduh, itu beli koin di luar sana katanya ngikut-ngikut nggak tahu siapa, masuk ke saya sudah telat, padahal yang masuk tahun 2023 ke saya rugi 500-an juta aja. Saya kasih koin ini dalam setahun sudah cuan luber, bahkan sampai ada yang miliaran. Ini sampai kerugian sebanyak itu ya, karena yang kalau di luar begitu nggak punya komunitas, berat ya. Jadi koin ini bagus, koin ini bagus, kalian nggak tahu fundamentalnya bagaimana, siapa depnya, ada airdrop, ada apa, posisi masuk jual beli di salah masuk, kalian bahaya. Kalau kalian salah masuk di BTC nggak masalah, suatu saat tunggu aja, akan harga akan balik kembali, hilang sangkutnya, bahkan akan cuan ya. Kalau koin sembarangan kalian akan modar ya. Hati-hati, ini kripto kok ya, dimain-mainkan ya. Cardano ini bisa kalian embat juga ya. Cardano silakan, Solana ya, oke, itu akan naik semua. Kemudian ya silakan pilih-pilih yang bagus-bagus. LTC yang cepat pam ya, kalian bisa pilih, silakan. Uniswap oke, kalian bisa hantam ya. AAW ya. Kemudian yang sudah tak naik tinggi kayak Zcash ini jangan, yang belum terbang ya. Aduh, PP boleh ya. Pokoknya Aster ya, Aster aja ada airdrop lagi nanti di tanggal 20. Hati-hati. Polygon kesayangan saya, market cap kecil ya, market cap kecil dengan 1000 project ya, oke ya. Oke, tentunya itu yang saya sampaikan. Ini juga termasuk lagi loncat ini koin apa ini namanya, ini koin care ya, koin core care cerita.
Tapi saya belum saya riset ya, kebanyakan koin pusing kalian. Duitnya dari mana? Duitnya dari mana? Ini kemarin yang saya agak menarik ini, saya nggak sarankan kalian masuk ya. Saya masuk tuh kemarin-kemarin yang namanya koin das ini, koin das. Ini kemarin saya bahas waktu di grup masih di bulan-bulan yang lalu, awal-awal tahun. Memang saya bilang untuk long invest ini biasanya koin ini muncul ketika bull market saja. Dan kemarin harganya sempat 300, sekarang sudah hampir 900, tahu-tahu nongol di top CMC. Ini tanda-tanda akan bull market, salah satunya koin das ini, not double not yang masih banyak make. Kalau HNT helium, notnya dipakai sama Solana. Ya, ini yang koin dedengkot, koin lama dari listing awal 2014 sampai sekarang masih eksis dan luar biasa. Harga tertingginya itu sampai 17 juta tahun 2017, kemudian pas tahun 2021 yaitu naiknya 4 tahun sekali, pas tahun 2021 hampir 6 juta. Hampir 6 juta, kalau saya memperkirakan tahun ini umpamanya masuk di 5 juta saja, karena adopsi kripto makin luas, masuk di 5 juta umpamanya, hayalan ya. Dior, kita kan kemarin udah saya kasih koin modal di bawah 3 juta. Ya 3 juta udah dapat 6 koin. 6 koin kalau sampai ini nanti 5 juta kan dapat 30 juta, dapat sapi 2 itu ya. Long invest nggak sampai 1 tahun, karena awal tahun saya udah ngasih tahu ini koin yang gemblung dan ini ada historinya. Tahun 2017 17 juta, tahun 2021 masuk hampir 6 juta. Kalau ini kita masuk 5 juta aja udah luar biasa untuk koin das ini ya. Das ya, mungkin itu yang saya sampaikan di pagi hari ini. Tetap semangat, pagi menjelang siang ya. PP sudah menjadi koin yang meme koin terbaik, saya rasa. Ini menandakan luar biasa, kalian harus tahu. Ini tak lihat dulu TA sedikit ya. TA itu sebetulnya kebenarannya hanya 30% saja kalau dengan fundamental ya. Ini secara yang menarik banget ini, kalian harus tahu di sini cendo yang panjang ini bukan serokan Martini Marquia, ini serokan orang-orang besar paus ini. Uangnya nggak main-main ya, sampai 600 miliar, 6 triliun, masih disiapkan dana sekitar 1 juta dolar. Ini luar biasa yang akan siapkan untuk ngepam PP ya. Ini lagi rame juga. Dan kalau melihat Bollinger Band ini, selalu dia itu ngerucut dulu, ngerucut kemudian pam. Ini udah ngerucut, ini tinggal pamnya saja. Itu perkiraan saya begitu. Dan ini memang kalau kita buang ya kemarin karena kejatuhan semua, kejatuhan dari Mbah Trump. Ini kalau kita lihat trendline juga ya, sebetulnya strukturnya ini bagus kemarin tuh. Tinggal loncatnya ke atas kemarin kan di sini, tinggal loncatnya saja. Kemudian hancur kemarin di sini strukturnya. Ini dimakan sama Mbah Trump ini, kemudian ke bawah. Tapi ini arahnya akan ke sana, saya rasa ya. Mungkin itu yang saya sampaikan di pagi hari ini. Tetap semangat, tetap yakin ya, dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Selalu saya ingatkan, risiko ditanggung masing-masing, karena investasi kripto adalah investasi yang berbahaya. Oke? Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.